Halo, perkenalkan nama saya Bestari Bioneva dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Beberapa orang yang saya kenal saat ini tidak bisa berdamai dengan keadaannya, mulai dari keadaan relationship-nya, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Well, bagaimana caranya berdamai dengan keadaan? Cara terbaik berdamai dengan keadaan yaitu berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri akan berdamai dengan dunia, kemudian kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa paksaan. Selanjutnya, saya akan memberi 10 tips cara berdamai dengan keadaan. Yang pertama, bersahabatlah dengan diri kamu sendiri. Ada pepatah yang bilang, you are your biggest enemy, atau kamu adalah musuh terbesar kamu. Jadi, gimana sih cara menjadi sahabat terbaik dari diri kita sendiri? Sama seperti apa yang akan kita harapkan dari sahabat kita untuk mendukung kita, mendengarkan masalah-masalah kita, menikmati waktu bersama kita. Intinya adalah apapun yang kita harapkan dari sahabat kita, itulah yang kita lakukan dari diri kita sendiri. Yang kedua, ketahuilah versi terbaik dirimu. Cara terbaik berdamai selanjutnya yaitu dengan mempunyai peace of mind. Pertama, kita harus tahu kualitas-kualitas apa yang kita punya dan mulai menjalani kualitas tersebut dalam kehidupan kita. Lakukanlah introspeksi diri untuk lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya atas kelemahan dan keunggulan yang kita punya. Dan yang ketiga, selalu melakukan hal terbaik yang kamu bisa. Hidup itu gak sempurna, seringkali kita dihadapi oleh masalah. Tapi dengan masalah, kita diajarkan akan kedewasaan dalam cara berpikir dan berperilaku. Oleh karena itu, lari dari masalah bukanlah solusi terbaik dalam menjawab segala lika-liku kehidupan. Di sini kita harus mengingatkan kepada diri kita sendiri untuk melakukan hal terbaik apa yang bisa kita lakukan dan jangan langsung berpikir susah untuk mengikutinya atau menghadapinya. Yang keempat, lepaskanlah keinginan untuk menjadi sempurna. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman hidup seorang manusia. Jadi maafkanlah diri kita kalau kita gak perfect. Dan ingatkanlah ke diri kita bahwa yang terpenting bukanlah kesempurnaan, tapi progress. So remember it's progress, not perfection. Yang kelima, lepaskanlah masa lalu dan move on. Apa yang sudah lewat bukannya perlu dilupakan, tapi gak perlu diingat-ingat lagi. Gak perlu terus-terusan mikirin masa lalu yang akhirnya bikin kita stuck di masa lalu dan membuat diri kita jadi gak berkembang. Yang keenam, belajar untuk bersabar. Nah, bersabar di sini bukan hanya tentang bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi juga bersabar dengan orang lain. Yang ketujuh, lepaskanlah keinginan untuk mengontrol sesuatu. Ada beberapa hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Misalkan beberapa yang kita bisa kontrol itu adalah action kita, apa yang kita pikirkan, berbicara, dan lain sebagainya. Dan beberapa hal tidak bisa kita kontrol, contohnya kematian, action orang lain, dan sebagainya. Yang ke-8, minta maaf secepatnya. Saat kita membuat kesalahan, beranikanlah diri untuk mengakui kesalahan tersebut dan minta maaflah secepatnya. Jangan nunggu sampai hubungannya udah renggang atau hancur dulu, karena hal ini sangatlah penting. Karena salah satunya kita tidak bisa dapat berdamai dengan keadaan karena kita punya unfinished business. Dan yang ke-9, belajar memaafkan diri sendiri. Tidak akan ada ketenangan diri dan ketenangan hati apabila kita masih menyimpan rasa kesal atau marah terhadap diri kita sendiri. Jadi, maafkanlah diri kita sendiri. Dan yang terakhir, nomor 10, yaitu rayakan pencapaian atau keberhasilan dirimu. Jangan lupa memberikan selamat kepada diri kita sendiri atas segala achievement yang telah kita dapati selama ini. Karena kita tidak dapat memiliki ketenangan pikiran dan berdamai dengan keadaan apabila kita tidak dapat menghargai diri kita sendiri. Nah, itulah beberapa tips cara berdamai dengan keadaan. Kedamaian itu bukan kebetulan, bukan juga sekedar andaian, melainkan kedamaian itu sebuah keadaan yang diciptakan untuk menjadi sebuah kenyataan. Jangan memaksakan keadaan untuk menerima kita, namun mulailah membuka diri terhadap suatu keadaan. Kita tidak perlu memikirkan orang lain yang mungkin saja belum berdamai dengan keadaanmu. Namun yang dapat kita lakukan adalah hujani dia atau mereka dengan perubahan positif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih.